Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas hukum perbankan akan mempresentasikan hasil PJBL kelompok kami dengan tema perlindungan hukum bagi nasabah dan tanggung jawab bank terhadap praktek kejahatan skimming ATM, yang kelompok kami beranggotakan Aulia, Karina, Emma, Fahrul, Citra, Lutfi, Sabita, dan Restu. Kemudian untuk latar belakang, banyak kasus tindak kejahatan skimming di Indonesia yang telah terjadi. Salah satunya terjadi di Jakarta Timur. Berdasarkan putusan pengadilan Jakarta Timur. Kemudian yang kedua, teknologi informasi dan telepon seluler mendukung bank untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah secara aman, nyaman, dan efektif, di mana dalam metode elektronik atau dikenal dengan electronic banking atau e-banking. Kemudian seringkali korban skimming tidak menyadari bahwa kartu mereka telah disalin sampai mereka melihat penarikan yang tidak sah dari akun mereka. Kemudian menginformasikan halayak umum mengenai skimming dan bahayanya. Skimming dapat diartikan sebagai pencurian data yang bersifat privasi dari seseorang. Skimming dalam perbankan adalah penyalinan data yang tidak sah dari kartu magnetik untuk mencuri informasi kartu kredit atau debit. Di bagian belakang kartu ATM terdapat garis hitam lebar yang berfungsi sebagai strip. Strip tersebut merupakan alat penyimpanan data nasabah. Dengan menggunakan alat elektronik kecil atau skimmer, pelaku skimming dapat memperoleh informasi nomor kartu ATM korban dan menyimpan ratusan detil kartu kredit para korban. Perlindungan hukum terhadap korban tindak kejahatan skimming dan bentuk pertanggungjawaban bank atas terjadinya praktik kejahatan skimming. Tanggung jawab bank sendiri jika ditentukan tindakan apa yang harus dilakukan oleh manajemen, tetapi jika manajemen bertindak di luar prosedur bisnis, itu menjadi tugas pribadi manajemen. Lain halnya jika semua tindakan pengurus diatur secara khusus dalam peraturan perusahaan dan dicantumkan dalam anggaran dasar perusahaan. Apabila terjadi kelalaian yang merugikan konsumen, maka bank akan diminta pertanggungjawaban. Langkah-langkah yang bisa diambil oleh bank untuk melindungi informasi keuangan nasabah dan mengurangi risiko penipuan atau akses yang tidak sah ialah otentikasi yang kuat. Otentikasi yang kuat yakni bank harus menerapkan metode otentikasi yang kuat untuk memastikan bahwa orang yang mengakses rekening dan melakukan transaksi adalah benar-benar nasabah yang sah. Ini dapat melibatkan penggunaan kombinasi kata sandi yang kuat. Kode autentikasi dua faktor, misalnya menggunakan SMS atau aplikasi autentikasi atau pengenalan biometrik. Yang kedua, enskripsi data. Enskripsi data yakni informasi keuangan dan transaksi nasabah harus dienskripsi saat dikirim melalui saluran komunikasi yang tidak aman seperti internet. Ini membantu mencegah akses yang tidak sah dan melindungi kerahasiaan data nasabah. Selanjutnya, analisis yuridis, deteksi dan pencegahan penipuan, yakni bank harus memiliki sistem yang efektif untuk mendeteksi dan mencegah aktivitas penipuan. Ini melibatkan pemantauan transaksi yang mencurigakan, penerapan aturan dan algoritma untuk mengidentifikasi pola penipuan, serta memberikan pelatihan kepada karyawan untuk mengenali tanda-tanda aktivitas mencurigakan. Keamanan jaringan dan infrastruktur, yakni bank harus menjaga keamanan sistem bank, termasuk tanggung jawab bank dalam menjaga kerahasiaan dan keamanan. Untuk selanjutnya, saya Emma Prastianti akan menjelaskan kaitannya analisis yuridis putusan nomor 1045/Pit-B/2022/PN Jakarta Timur mengenai tindak kejahatan skimming yang kelompok kami ambil, di mana terdakwa pertama adalah Hairullah Seilan, terdakwa kedua adalah Ufuk Kemanici, dan terdakwa tiga adalah Hakan Batal.
di mana dalam hal ini ketiga orang tersebut melakukan kejahatan tindak pidana skimming, yakni dengan cara pencurian data nasabah di Bank Mandiri Raden Intan Jakarta Timur. Dan untuk korbannya sendiri itu ada 2 orang. Yang pertama ada Bayu Satria, yakni sebesar 10 juta rupiah, dan yang kedua adalah Daria Hilmah sebesar 1 juta rupiah. Di mana kedua pelaku diputus bersalah melakukan tindak pidana dengan berdasarkan kepada Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUH Pidana, di mana dikatakan barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu. Dalam hal ini, ketiga terdakwa dalam menjalankan aksinya untuk mencuri data nasabah melalui skimming dilakukan dengan tanpa adanya paksa atau overmah, pembelaan terpaksa yang melampaui batas karena menjalankan perintah jabatan tanpa wewenang maupun menjalankan perintah undang-undang. Selain itu, para terdakwa juga mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab. Oleh karena itu, tidak ada alasan pembenar bagi aksi kejahatan yang dilakukan oleh ketiga terdakwa tersebut. Sehingga para terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pencurian data nasabah sebagaimana yang diatur dalam pasal 363 ayat 1 ke 4 KUH Pidana. Korban kejahatan skimming yang dilakukan terdakwa Ufuk, Hasan, dan Seilan tersebut di atas tentu telah mendapatkan perlindungan represif dari negara berupa penjatuhan pidana terhadap para terdakwa. Namun, penjatuhan pidana kepada pihak terdakwa pun tidak dapat mengganti kerugian yang dialami oleh korban. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan hak kepada korban untuk mengajukan permohonan ganti kerugian yang berupa restitusi melalui LPSK. Oleh karena korban kejahatan skimming dalam putusan nomor 1045-P/2022-PN Jakarta Timur tidak mengetahui bahwa di dalam mesin ATM yang digunakan untuk mentransfer uang tersebut terdapat alat skimmer, maka kecurian data tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian si korban, melainkan kelalaian bank dalam menjamin tidak terjadinya kerugian bagi nasabahnya dalam menggunakan jasanya. Dengan demikian, dalam kasus ini, pihak bank dapat dipertanggungjawabkan untuk mengganti kerugian nasabahnya pada saat melakukan transfer uang tersebut melalui mesin ATM yang disediakan bank tersebut, selama kerugian itu tidak disebabkan oleh kelalaian korban. Dasar hukum. Dengan berpindahnya uang korban ke tangan para terdakwa, maka unsur dari frasa 363 ayat 1 ke 4 KUHP mengambil barang sesuatu telah terpenuhi. Kasus skimming yang terjadi dalam dakwaan putusan nomor 1045-P/2020-PN Pengadilan Negeri Jakarta, tim mengemukakan bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 memasang alat berupa skimmer dan spycam guna mengambil data nasabah yang akan menjadi korban dari aksi tindak pidana mereka. Kemudian kedua terdakwa menyerahkan skimmer dan spycam tersebut kepada terdakwa ketiga untuk dipindahkan dari alat skimmer dan spycam tersebut dengan menggunakan komputer, laptop, dan encoder. Setelah data diolah, terdakwa 3 mengisi kartu ATM bodong dengan data para korban. Setelah menduplikat kartu ATM, terdakwa 1 dan 2 berangkat ke ATM Bank Simniaga guna menarik uang tunai hasil curian. Baik, untuk yang berikutnya yaitu merupakan
Bahaya skimming. Sebelumnya, skimming itu apa sih? Skimming merupakan tindakan pencurian data kartu ATM yang dilakukan oleh pelaku kejahatan skimming dengan cara menyalin, membaca, dan menyimpan informasi yang terdapat di dalam strip magnetis secara ilegal. Strip magnetis sendiri merupakan garis lebar yang berwarna hitam berada di bagian belakang kartu ATM. Fungsinya seperti pita kaset yang digunakan untuk menyimpan data, nomor kartu, masa berlaku, dan nama nasabah. Dalam hal ini, pelaku memasang alat skimmer pada mesin ATM yang kemudian nasabah memasukkan kartu ke mesin ATM tersebut sehingga data-data dalam kartu ATM nasabah terbaca dan tersimpan oleh alat skimmer tadi. Kemudian pelaku berusaha mendapatkan PIN ATM nasabah korban dengan cara mengintip tombol yang ditekan oleh nasabah, atau dapat juga menggunakan kamera kecil yang digunakan untuk merekam PIN nasabah ATM tersebut. Kemudian pelaku membuat kartu palsu dengan menggunakan data yang diperoleh dari alat skimmer tadi untuk bertransaksi menggunakan PIN yang telah diketahui atau yang telah direkam tadi. Bahaya skimming ini merupakan kejahatan yang sangat luar biasa berbahaya dan menimbulkan banyak kerugian bagi para korbannya karena dapat merugikan nasabah hingga puluhan hingga ratusan juta rupiah. Baik, untuk yang berikutnya yaitu pencegahan skimming yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan bagaimana cara pencegahan yang harus dilakukan nasabah untuk menghindari skimming. Pertama adalah selalu mengganti PIN. Pergantian PIN secara terus-menerus dapat menghindari risiko terjadinya skimming, karena penggantian PIN dapat meminimalisir para pelaku kejahatan untuk mencuri data atau uang kita. Kedua, yakni waspada. Pada saat kita melakukan transaksi di ATM, alangkah baiknya kita harus tetap waspada, mengecek alat ATM dan memperhatikan yang ada sekitar kita. Yang ketiga adalah memilih lokasi ATM yang ada security-nya. Pemilihan lokasi ini agar pada saat kita melakukan transaksi ada pihak yang secara langsung menjaga atau mengawasi. Pemilihan lokasi menurut saya sangat membantu untuk meminimalisir dan mencegah tindak kejahatan atau bahaya skimming tersebut. Sekian contoh pencegahan yang dapat dilakukan nasabah agar terhindar dari bahaya skimming. Selanjutnya kesimpulan. Dari kesimpulan tersebut ialah kejahatan skimming adalah metode kejahatan cyber yang melibatkan pencurian data milik orang lain. Biasanya terjadi pada nasabah pengguna kartu anjungan tunai mandiri atau ATM. Para pelaku menempelkan kamera pada mulut ATM untuk merekam PIN atau kode ATM nasabah yang akan melakukan transaksi. Korban kejahatan skimming mengalami kerugian yang signifikan karena uang mereka dihabiskan oleh para pelaku. Pihak bank memiliki tanggung jawab untuk bertanggung jawab atas kerugian nasabah yang menjadi korban skimming. Ini merupakan kewajiban bank yang ditetapkan dalam peraturan perusahaan. Bank harus memberikan ganti rugi atas kerugian yang terjadi. Namun, jika skimming terjadi akibat kelalaian nasabah sendiri, maka bank tidak bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Dari hal tersebut, terciptalah saran, oleh karenanya saran penulis berkaitannya dengan pencegahan baik dari pihak nasabah, pihak bank, pemerintah, dan penegak hukum serta masyarakat dalam meminimalisir adanya kejahatan skimming pada ATM. Nasabah bank harus selalu memperhatikan keamanan saat menggunakan mesin ATM dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan yang tepat. Kerjasama antara nasabah, bank, pemerintah, dan masyarakat secara luas dapat membantu mengurangi kasus kejahatan skimming dan melindungi nasabah serta staf dan sektor perbankan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.